Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syafitri dengan NIM A12.2025.07349. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis dan perancangan pada ujian akhir semester ini pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem terstruktur. Laporan ini berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan dan Pelaporan pada Tokodewita. Tokodewita merupakan usaha retail yang bergerak di bidang penjualan pakaian dan alas kaki. Dewita sudah berdiri hampir selama 2 dekade. Dewita memiliki 8 cabang yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah. Dewita Fashion memiliki visi sebagai perusahaan retail terkemuka dan terpercaya di tingkat lokal, serta misi seperti ekspansi cabang, pemberdayaan masyarakat, dan produk yang lengkap serta terkini. Kemudian, pada saat ini, Dewita memiliki proses bisnis yaitu ada penginputan barang, penjualan barang, pelaporan bisnis. Kemudian terdapat permasalahannya, yakni pencatatan pengeluaran operasional yang masih dilakukan secara manual, lalu pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal, kemudian belum tersedianya laporan keuntungan secara otomatis. Selanjutnya terdapat analisis masalah dengan metode PJAS. Pada performance, memiliki permasalahan, yakni proses penyusunan laporan akhir yang berlangsung dengan lambat, dikarenakan pemilik yang harus menggabungkan data dari berbagai sumber secara manual. Lalu pada informasi, yaitu informasi keuangan tidak akurat dan belum lengkap. Kemudian pada ekonomi, ada kemungkinan terjadinya kerugian finansial dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pencatatan biaya operasional, sehingga pemilik usaha mengalami kesulitan dalam memahami situasi keuangan secara akurat. Lalu pada kontrol, terdapat permasalahan lemahnya pengendalian data dan tingginya resiko human error. Lalu pada efisiensi, terdapat pemborosan waktu serta tenaga yang diakibatkan oleh duplikasi pekerjaan, yaitu pencatatan data pada sistem dan pencatatan ulang yang dilakukan oleh pemilik di buku manual. Lalu pada servis, terdapat pelayanan yang terganggu saat terjadi kendala teknis pada sistem barcode. Lalu pada sistem baru, memiliki 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional serta kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional sendiri terdiri dari 5 poin, yaitu integrasi kas otomatis, pelaporan terintegrasi, pengelolaan biaya operasional, manajemen stok dan barcode, serta arsip digital nota. Kemudian, pada kebutuhan non-fungsional, yaitu ada integrasi kas otomatis, lalu ketelusuran data, dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya terdapat diagram konteks. Diagram konteks ini merupakan gambaran umum pada sistem yang diusulkan. Sistem berinteraksi dengan 5 entitas, yaitu pelanggan, pemilik usaha, karyawan, admin, serta kasir. Nah, entitas-entitas ini akan mengirimkan inputan data pada sistem. Kemudian sistem akan mengolah data tersebut menjadi output yang dibutuhkan oleh
entitas tersebut. Kemudian terdapat diagram dekomposisi. Diagram dekomposisi ini merupakan pengembangan dari diagram konteks yang membagi sistem menjadi 4 proses utama, yaitu proses pengelolaan data barang, proses penjualan barang, proses pengelolaan biaya operasional, dan proses pelaporan. Selanjutnya terdapat DFD level 0. DFD level 0 ini menggambarkan aliran data pada sistem secara keseluruhan. Nah, pada sistem ini terdapat 4 proses utama ya, yaitu ada pengelolaan data barang, yaitu mengelola data barang seperti penambahan serta pembaruan data. Lalu ada proses penjualan yang menangani transaksi penjualan. Lalu proses ketiga yaitu pengelolaan operasional yang mengelola pencatatan pengeluaran operasional. Kemudian seluruh data tersebut akan digunakan pada proses keempat, yaitu proses pelaporan. Proses ini akan menghasilkan laporan penjualan, laporan operasional, laporan stok barang, dan laporan keuntungan yang dapat diakses oleh pemilik usaha. Lalu terdapat DFD level 1. Nah, di FD level 1 ini yang pertama ada proses yang pertama ya, pengelolaan barang, yaitu admin akan melakukan pengelolaan data barang seperti menambah, mengubah, serta menghapus data barang. Dan data-data tersebut akan disimpan ke dalam database sehingga dapat digunakan pada proses pembelian, penjualan, dan pelaporan. Kemudian, proses yang kedua yaitu penjualan. Proses ini menjelaskan alur transaksi penjualan. Kasir memasukkan data penjualan ke dalam sistem, kemudian sistem menyimpan data transaksi dan memperbarui stok barang secara otomatis. Data penjualan selanjutnya digunakan sebagai dasar pembuatan laporan. Lalu terdapat proses yang ketiga yaitu pengelolaan operasional. Pada proses ini, admin mencatat seluruh pengeluaran operasional seperti biaya listrik, kebersihan, dan kebutuhan toko lainnya. Data operasional ini disimpan dalam sistem sehingga tidak lagi dicatat secara terpisah dan dapat digunakan dalam perhitungan keuntungan usaha. Lalu pada proses yang keempat, yaitu proses pelaporan. Proses ini menjelaskan proses penyusunan laporan. Sistem akan mengolah data penjualan, pembelian, stok barang, dan operasional untuk menghasilkan laporan penjualan, laporan stok, laporan operasional, serta laporan keuntungan yang digunakan untuk pemilik usaha. Lalu terdapat tabel relasi atau relasi tabel. Relasi tabel ini menunjukkan hubungan antar tabel pada database sistem usulan. Pada tabel barang menjadi pusat dikarenakan berhubungan dengan data penjualan serta data pembelian. Selain itu terdapat tabel supplier, lalu tabel kategori, dan tabel operasional yang mendukung proses bisnis. Struktur ini dirancang agar data tersimpan secara terorganisir dan mengurangi duplikasi data. Lalu di sampingnya terdapat IFD. IFD di sini menggambarkan hubungan antar entitas dalam database. Setiap entitas memiliki atribut
atribut yang saling berhubungan sesuai kebutuhan sistem. Dengan IRD ini, proses penyimpanan data menjadi lebih terstruktur, sehingga mendukung pengelolaan transaksi operasional dan pelaporan. Lalu terdapat desain antarmuka. Nah, di sini ada menu utama. Di menu utama ini merupakan halaman awal sistem yang berisi navigasi ke seluruh fitur-fitur. Melalui menu ini, pengguna dapat mengakses data barang, pembelian, penjualan, operasional, dan pelaporan dengan lebih mudah. Lalu, terdapat form pembelian. Form pembelian ini digunakan oleh admin untuk mencatat transaksi pembelian barang dari supplier. Data yang diinput akan tersimpan dalam sistem dan digunakan untuk memperbarui stok barang. Lalu, form penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kepada pelanggan. Setelah transaksi disimpan sistem akan memperbarui stok barang secara otomatis dan data tersebut akan masuk ke laporan penjualan. Lalu, ada form operasional yang merupakan fitur yang saya usulkan untuk mencatat seluruh pengeluaran operasional toko, seperti biaya listrik, kebersihan toko, dan kebutuhan lainnya. Dengan adanya fitur ini, seluruh biaya dapat terdokumentasi dalam satu sistem. Terakhir ada form laporan. Form ini menampilkan informasi hasil pengolahan data yang tersimpan dalam sistem, seperti laporan penjualan, laporan pembelian, stok barang, dan laporan operasional. Laporan ini membantu pemilik usaha dalam memantau aktivitas toko. Selanjutnya, kesimpulan dari laporan ini, yaitu sistem yang ada diusulkan untuk menambahkan pencatatan pengeluaran operasional agar seluruh biaya terdokumentasi dalam satu sistem. Kemudian, sistem menyediakan pelaporan yang lebih terintegrasi, meliputi laporan penjualan, pembelian, operasional, dan keuntungan usaha. Lalu ada laporan keuntungan usaha, dapat diperoleh secara lebih cepat dikarenakan proses ini memanfaatkan data transaksi yang telah tersimpan pada sistem. Dan yang terakhir ada arsip digital nota pembelian yang memudahkan penyimpanan dan pencarian dokumen saat diperlukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.